Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadzal nabiyil karim wa khataman nabiyyin, amma ba'd. Ila hudul kiram wal muhtaram, para ulama, para asatiz, para tokoh, para sepuh yang berada di Mushola Al-Hikmah. Banyak tokoh-tokoh kita, ya, di antaranya ada Pak Sarono, ya, ada Pak Samsudin, ada Pak Imam. Ini semuanya ya, tokoh-tokoh semua ini. Insyaallah. Saya lihat wajahnya wajah surga semua. Amin. Di belakang ibu-ibu. Senyum. Kan kelihatan. Semua kita ahli surga. Amin. Keluarnya di pojok. Mana tuh? Jadi masya Allah, la quwata illa billah. Atas izin dan kehendak Allah ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-6, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan walafiat. Amin. Kita masih diberikan meringankan langkah kaki kita menuju mushola ini. Dalam rangka kita melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, diantaranya adalah sholat isya dan sholat tarawih. Insya Allah dilanjutkan dengan sholat witir. Dan insya Allah kita ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak lain dan tidak bukan kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Nabi yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah. Amin. Dan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapat sahabatul uswah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini Al-Fakir mengajak kepada Al-Fakir dan kepada seluruh hadirin, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa. Dan kita tingkatkan terus dalam pelaksanaan kita, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita kembali kepada Allah, agar kematian itu datang, kematian kita dalam keadaan husnul Khatimah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita. Dan hari ini kita sudah berada di malam yang ke-6. Pada malam hari ini saya coba menyampaikan tentang bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Jadi Ramadan ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Ketika Ramadan ini tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah pun akan mencintai kita. Amin. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka hidup kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita bicara cinta malam hari ini. Mantap. Saya sedang menyampaikan materi cinta di mana saya berbicara. Kenapa saya harus menyampaikan? Karena sudah banyak manusia yang lupa cinta kepada Allah. Kalau kita kaji di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Jadi kalau kita buka Al-Quran itu, di antara tumbuh rasa cinta kita kepada Allah adalah kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kita baca Al-Quran, maka kita sedang berdialog kepada Allah. Kita sedang bercakap-cakap kepada Allah. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu tumbuh. Dan Allah memberitahukan kepada kita, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Artinya di antara manusia, kata Allah, di antara kita nih, ada orang-orang yang membuat tandingan-tandingan kepada Allah. Dia membuat tandingan. Artinya apa? Dia mencintai segala sesuatu melebihi cintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai orang tua melebihi cintanya kepada Allah. Dia mencintai harta melebihi cintanya kepada Allah. Dia mencintai suami, istri, mencintai pacar dan lain sebagainya, seolah-olah dia mencintai Allah. Padahal Allah yang wajib kita cintai pertama. Kehancuran, kekacauan di atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena banyak manusia yang sudah menandingi Allah. Jadi dia membuat tandingan-tandingan gitu. Bahkan kita lihat sekarang, Masya Allah, summa na'udzubillah min zalik, sehingga kasih sayang Allah, rahmat Allah itu tidak turun. Kenapa tidak turun? Karena manusianya sudah banyak yang membuat tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya dilanjutkan. Jadi orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi orang-orang yang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah. Kenapa kita kumpul di tempat ini? Tidak lain dan tidak bukan karena rasa cintanya kita kepada Allah. Tanpa cinta kita kepada Allah, kita tidak bisa hadir di tempat ini. Betul nggak? Betul nggak? Ada dongnya. Itulah dahsyatnya cinta. Ketika cinta sudah berbicara, nggak usah ditanya. Ibu dan bapak mengalami tentang cinta, betul nggak? Yang namanya cinta pasti butuh pengorbanan. Tidak dikatakan cinta seseorang kepada sesuatu kalau dia tidak berkorban. Gak bedanya saya gitu kan. Saya cinta kepada istri saya. Cintanya cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Akhirnya saya berkorban. Bagaimana caranya? Nikahkan. Jadi orang yang cinta kepada Allah karena Allah pasti menikahkan. Dan orang yang cintanya bukan karena Allah tidak menikah. Betul nggak? Nggak mungkin. Tapi kalau dia benar-benar cinta kepada Allah karena Allah, pasti dinikahkan tuh anak kita. Kan sekarang banyak nih. Makanya di Ramadan ini kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah karena Allah, agar anak-anak kita selamat. Selamat dunia dan akhirat. Jadi tidak ada korban cinta. Ada tetangga saya di Cipinang sana. Karena korban cinta, akhirnya berapa bulan sudah apa? Sudah. Kata dia apa? Kami sama-sama cinta. Saya bilang, ini bukan cinta, ini nafsu. Betul nggak? Kalau dia benar-benar cinta kepada Allah karena Allah, dinikahkan. Betul nggak? Kenapa? Karena tidak dinikahkan, jadi cintanya cinta palsu. Di antara tumbuh rasa cinta kita kepada Allah dan karena Allah, ma'aqra'al Quran, baca Quran, kata Nabi. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap
Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa, berzikir, ma'aqra al-Quran, baca Al-Quran. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kita sedang baca surat cintanya Allah kepada kita. Yakin gak? Bahwa Al-Quran itu adalah surat cintanya. Surat cintanya Allah kepada kita. Yakin. Jadi ibadah kalau berdasarkan cinta, kata Allah di dalam surat Al-Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau udah bicara qul, mana saya sampaikan juga tuh di Al-Qur'an. Qul itu kalimat fi'il amr. Kalau fi'il amr berarti kalimat perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Qul. Kalau sudah kata qul, berarti Allah memerintahkan. Katakanlah, kata Allah. Berarti kita disuruh katakan. Berarti kita harus menyebut apa? Ketika kita berdialog kepada Allah, ya Allah, kukatakan kepada engkau ya Allah. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, kalau saya balik kepada diri saya kan, Allah bertanya, katakanlah Nasruddin, jika kamu Nasruddin cinta kepada Allah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, Nasruddin, katakan gitu. Maka ikuti aku, kata Allah. Kalau kamu benar-benar cinta kepadaku, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kita harus mengikuti Allah. Bagaimana kita dikatakan cinta kepada Allah sementara kita mengikuti selain Allah tadi? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Kita buat tandingan-tandingan. Bisa dikatakan orang-orang yang cinta kepada Allah. Nah, Ramadan ini kita sempurnakan. Artinya apa? Kita ikuti apa yang diperintahkan Allah. Di antaranya puasa. Puasa itu perintah siapa sih? Allah. Di dalam apa? Dalam Al-Qur'an. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu jamak bentuknya. Kalau kita bikin individu kita, hai Nasruddin, hai orang yang beriman, kan begitu. Hai Pak Agus, gitu kan? Hai semuanya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa kita semua. Berarti kita sedang melaksanakan perintah Allah. Berarti kita sedang cinta kepada Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, Allah pun akan cinta kepada kita. Coba kalau udah cinta, bapak ibu udah cinta, gimana sih? Pasti diberikan semua kan? Lahir dan batin. Nggak mungkin diberikan kalau nggak cinta lahir batin, betul nggak? Begitupun Allah, ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, sudah cinta kepada kita, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah adalah sosok contoh manusia. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi suri teladan, contoh bagi umat manusia. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai Allah. Karena Rasulullah mencintai Allah, kita sebagai umatnya pun harus mencintai Allah. Dan kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah karena Allah, bukan karena yang lain. Kita sholat, datang ke musola Al-Hikmah, dari rumah kita udah niat. Innamal a'malu binniyatun, dicontohkan oleh Rasulullah. Niat dari rumah berangkat. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sajahku, sholat wajib dan sunnah di musola Al-Hikmah karena Allah Subhanahu wa taala. Jalan. Walaupun setannya banyak di tengah kan gitu. Apa setan diam aja? Enggak. Kata setan apa tuh? Udah, tahu-tahu ada aja berantem.
di tengah jalan cerita, gitu kan? Kalau didasari atas dasar cinta karena Allah, pasti niatnya karena Allah. Karena Allah. Dia infak, dia sedekah. Sajaku sedekah, infak untuk masjid karena Allah. Mudah-mudahan dengan karena Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan paripurna kepada badan kita. Memberikan rezeki yang berlimpah yang banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan perlindungan kepada kita. Masya Allah. Jadi turun tuh kasih sayangnya Allah, sehingga tumbuh. Kalau sudah tumbuh rasa cinta, saya yakin musola Al-Hikmah ini penuh. Ini besok akan ditingkat 5 tingkat. Amin. Al-Furqan juga akan ditingkat itu. Iya, kenapa? Karena rasa cintanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau sekarang kan mohon maaf, kadang-kadang sedikit tersindir, betul nggak? Sedikit bermasalah, itu manusia. Kenapa? Karena belum tumbuh rasa cinta kepada Allah karena Allah. Insya Allah pada malam hari ini saya menyampaikan 2 cinta, yaitu cinta kepada Allah karena Allah. Dasarnya surat Al-Imran ayat ke-31. Apa kata Allah? Setelah kita ikuti, Allah bilang apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengasihi kita. Dikasih itu sama Allah. Apa yang kamu mau dikasih sama Allah. Padahal Allah sudah kasih kita kan, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tidak diminta, sudah dikasih. Jadi tidak diminta, sudah dikasih. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Pemikiran kita, penglihatan kita, penciuman kita, pendengaran, kaki dan lain semuanya sudah dikasih oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Enak banget. Yang namanya manusia, al-insan kata Rasulullah, mahalul qata wa lisan. Namanya manusia pasti punya salah. Suami punya salah pada istri, istri punya salah pada suami, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain punya masalah, pasti. Lalu Allah ampuni, kenapa? Karena kamu sedang melaksanakan perintah Allah. Karena kamu cinta kepada Allah, bukan karena yang lain. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, semoga tausiah singkat ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Semoga cinta kita semua cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Kalau saya katakan cinta semuanya, jawabnya cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Bisa semuanya? Bisa. Kalau saya katakan cinta semuanya, Cinta kepada Allah. ya alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua, sehingga ketika kematian itu datang, kapanpun datangnya, kita dalam keadaan dicintai Allah dan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.